Di keutamaan mencari ilmu. Kalau kalian udah hafalin, ini bisa jadi yang namanya ibarat atau dalil. Jadi misalkan apa sih utamanya mencari ilmu? Yaitu ta'alam fa innal ilma zainul ahli wa fadlun wa inwanun likulli mahamid. Sebaik-baik ilmu belajar. Barang siapa yang mau belajar maka akan menjadi perhiasan atau menjadi tameng, ibaratnya baju. Jadi perhiasannya baju itu ya ilmu. Ibaratnya kita kalau nggak punya ilmu itu kita telanjang misalkan. Kita telanjang soalnya nggak ada ilmu. Tapi kalau kita punya ilmu berarti kita punya pakaian sebagai apa? Sebagai hal pujian. Jadi ta'lam fa innal ilma zainuli ahli wa fadlun wa inwanun likulil mahamidi. Belajarlah karena ilmu adalah perhiasan indah bagi orang yang memilikinya. Orang yang memilikinya kita belajar nahwu shorob, kita belajar tajwid. Nah itu sebagai salah satu fan ilmu. Dan keutamaan bagi pemiliknya serta tanda segala pujian. Wong pengen dipuji, orang yang mau dipuji ya harus punya ilmu. Keterangannya maksudnya seorang dokter itu menjadi dokter karena apanya? Karena ilmu. Karena ilmunya. Orang lain itu karena ilmunya. Dosen juga menjadi orang yang punya ilmu, menjadi dosen karena banyak ilmunya. Semakin mulia orang itu karena semakin banyak ilmunya. Ilmu itu ibaratnya permata. Makanya banyak orang yang mencari ilmu. Mulai dari kecil hingga dewasa, seorang itu selalu dituntut untuk belajar mencari ilmu itu dari kecil. Dari mulai kita lahir kita diadani itu sebagai salah satu salah satu pemberian ilmu. Sampai ke liang lahat pun kita masih diajarin, yaitu dengan iqomah adzan dan iqomah. Manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini karena ilmunya. Bukan karena kekuatan. Sebab apa? Kalau bicara kekuatan, kita sama gajah misalkan. Kita masih kalah dengan gajah. Masalah kekuatan karena gajah lebih besar. Tapi kalau menyangkut ilmu kita dibandingin dengan gajah, maka gajah akan kalah karena kita punya ilmu strategi bagaimana cara ngalahin gajah itu gimana. Kalau gajah itu ya mengandalkan kekuatan, bukan karena kebagusan fisik, karena ada yang lebih bagus dari manusia. Tapi karena manusia itu punya ilmu, dengan ini manusia bisa menjadi kuat, bisa menjadi lebih daripada gajah. Jadi sebagaimana ya, karena ilmu inilah para malaikat ini diperintah bersujud kepada Adam. Adam itu walaupun manusia diciptakan setelah malaikat, dikarenakan ilmunya, itu malaikat disuruh sujud. Fasajadal malaika. Nah, fasajadal malaikat. Kemudian apalagi? Diperintah bersujud kepada Adam karena ilmu manusia diciptakan menjadi khalifah di muka bumi ini karena Allah itu, karena manusia itu karena punya ilmu. Nah, sebagaimana sabdanya Nabi, dawuhipun Nabi itu tolabul ilmu fardatu ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, tolabul ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi wajib kita disuruh untuk mencari ilmu dan juga mencari seluk-beluk ilmu. Karena ilmu adalah perhiasan. Perhiasan yang seperti apa? Menghiasi pemiliknya. Sudah diketahui orang tanpa ilmu itu akan sesat di jalan. Kita di jalan misalkan ada tanda, karena kita gak punya ilmu kita tersesat. Kayak gitu. Orang kaya yang berilmu nilainya lebih tinggi dari yang bodoh. Wanita cantik yang berilmu juga lebih baik karena udah cantik ilmunya banyak. Wah, itu jadi idaman misalkan. Nah, kita yang dituntut mencari ilmu, itu udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sebaik-baik wong mencari ilmu itu nanti. Man yuridullah, siapa yang dikehendaki untuk mencari ilmu itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk apa? Al warasatul ulama. Jadi warasatul ulama itu ya warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Yaitu akan diberikan ilmu, diberikan kecerdasan, diberikan kelebihan oleh Allah berupa agama. Itu orang-orang yang terpilih. Jadi kita di sini itu termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi ya harusnya itu bersyukur. Dan ilmu itu adalah pertanda bagi pemiliknya. Segala pujian. Intinya
kalau kita punya ilmu itu akan tahu wayar tafawa ilma itu ya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu. Misalnya gini, ciri beribadah kepada Tuhannya, hamba yang mengetahui kelemahan dan namanya ketidakberdayaan seorang hamba itu ya karena ilmunya. Semakin banyaknya ilmu maka kita akan semakin tahu apa itu Allah. Allah itu gimana? Allah itu sifat-sifatnya gimana? Iman, bagaimana takwa, bagaimana kita beradab. Paham? Jadi Nabi Muhammad itu ya ilmunya banyak sekaligus akhlaknya juga akhlak. Kayak gitu. Jadi misalkan kita banyak ilmu tapi akhlaknya nggak ada, itu ya sama aja. Karena Nabi sudah berkata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala fihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan